Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi ke mata kuliah Manajemen Perbankan Syariah. Kali ini bahasan kita adalah laporan keuangan bank syariah. Ini adalah tampilan laporan keuangan bank syariah dan berbagai macam fungsi atau status bank syariah berdasarkan laporan keuangan. Jadi, di dalam bank syariah itu ada laporan keuangan berbentuk neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas, sama seperti bank konvensional. Nah, di sini peran bank syariah itu adalah sebagai investor dan sebagai manajer investasi. Selanjutnya, laporan keuangan pada bank syariah itu ada yang namanya laporan perubahan investasi terikat. Nah, di sini peran bank syariah itu adalah sebagai agen investasi. Ada lagi laporan keuangan bank syariah bentuknya laporan sumber dan penggunaan dana ZIS, laporan sumber dan penggunaan dana Qadrul Hasan. Nah, di sini bank syariah berperan sebagai pengembang fungsi sosial. Ini adalah hubungan antar komponen pada laporan keuangan. Saya mulai dari catatan atas laporan keuangan yang bermula pada laporan laba rugi, di mana ini ada penghasilan dikurangi beban. Lalu penghasilan dikurangi beban ini ada yang masuk ke dalam ekuitas, ada yang dibagikan. Nah, ini dimasukkan di dalam ekuitas atau modal sendiri, masuk ke dalam laporan perubahan ekuitas. Nah, ekuitas ini sendiri pada laporan perubahan ekuitas itu akan masuk pada neraca di bagian pasipa, yaitu bagian ekuitas atau modal sendiri. Lalu dari laba rugi itu ada yang disebut juga laporan arus kas, di mana di sini akan menjadi kas dan setara kas, di mana kas dan setara kas ini akan masuk kepada bagian aset. Ada juga yang disebut dengan laporan perubahan investasi yang terikat, laporan sumber penggunaan dana ZIS, dan laporan penggunaan dana Qadrul Hasan itu juga dimasukkan di dalam neraca. Neraca pada bank syariah. Ada yang namanya aktiva, ada yang namanya kewajiban, ada yang namanya investasi tidak terikat, ada yang namanya ekuitas. Nah, tidak ada yang namanya di sini disebut dengan hutang jangka panjang. Kewajiban di sini hanya terdiri dari kewajiban-kewajiban yang umurnya di bawah 1 tahun yang biasanya dalam bentuk biaya-biaya atau beban-beban. Dilihat pada tabel ini untuk lebih lengkapnya, aktiva itu terdiri dari piutang, ada juga aktivitas ijarah, ada juga aktivitas investasi, ada juga di situ pinjaman qard. Pada bagian pasipa itu ada yang disebut dengan kewajiban seperti yang saya katakan sebelumnya. Itu dapat berupa tabungan wadiah, giro wadiah. Dan ada juga yang disebut dengan dana sirkah temporer atau investasi tidak terikat yang berupa tabungan mudharabah, deposito mudharabah. Lalu selanjutnya yang paling bawah pada bagian pasipa itu adalah equity atau ekuitas. Ini adalah penjelasan dari laporan posisi keuangan pada neraca untuk perbankan syariah. Bisa dilihat kategori aktiva dan kategori kewajiban apa saja. Terus ada yang disebut dana sirka temporer, lalu ekuitas dalam bentuk modal disetor, tambahan modal disetor, dan saldo laba rugi. Dibahas satu-satu apa saja unsur aktiva yang ada pada neraca pada bank syariah. Yang pertama itu adalah kas, ada penempatan pada BI, giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, lalu ada efek-efek hampir mirip-mirip dengan bank konvensional, lalu ada piutang. Nah, perbedaannya ini ada pada piutang, yaitu piutang murabaha, piutang salam, perlu piutang istina, dan piutang pendapatan ijara.
Itu yang membedakan aktiva pada bank syariah dan bank konvensional. Kalau ada pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, persediaan, aktiva yang dikerok untuk izharah. Jadi ini juga perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional. Lalu ada penyertaan, aktiva tetap dan aktiva lainnya. Baik, kita ke sebelah kewajiban. Di sini ada di sebelah pasipa atau juga disebut dengan pasipa. Kalau di neraca itu ada kewajiban, investasi yang tidak terikat dan ekuitas. Apa yang membedakan bank konvensional dengan bank syariah? Ini pada simpanan, kewajiban pada bank syariah itu ada yang disebut dengan simpanan sebagai kewajiban. Di situ ada simpanan giro wadiah, tabungan wadiah, lalu ada simpanan bank lainnya, ada giro wadiah juga, tabungan wadiah, kewajiban lain yang dalam bentuk berupa utang salam dan utang istina, selebihnya sama. Lalu ada investasi tidak terikat, tapi kalau di bank konvensional ini biasanya adalah hutang jangka panjang, tetapi pada bank syariah tidak memiliki hutang jangka panjang, tetapi memiliki investasi tidak terikat. Nah, di sini ada dua bagian yang bukan bank dengan bank lainnya. Ada tabungan mudharabah, deposito mudharabah. Lalu pada bank lainnya juga tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Nah, di sini ekuitas di sini hampir sama dengan bank konvensional. Ada yang disebut dengan modal setor, tambahan modal, ada saldo laba, ada modal sumbangan, ada selisih penilaian aktiva tetap, ada selisih penjabarannya. Kita masuk ke fatwa nomor 14 mengenai sistem distribusi hasil usaha. Jadi pada prinsipnya, lembaga keuangan syariah itu boleh menggunakan sistem accrual basis maupun cash basis dalam administrasi keuangan. Tetapi dilihat dari segi kemaslahatan, dalam pencatatannya sebaiknya digunakan sistem accrual basis. Akan tetapi dalam distribusi hasil usaha hendaknya ditentukan atas dasar penerimaan yang benar-benar terjadi atau cash basis. Jadi ini menurut fatwa MUI, bukan fatwa MUI tetapi fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 14 mengenai sistem distribusi hasil usaha pada bank atau pada lembaga keuangan syariah. Demikian perlu adanya accrual basis dan cash basis. Nah, jadi ada asumsi dasar. Yang pertama, asumsi dasar pada bank syariah itu yang pertama adalah kelangsungan usaha. Nah, pada dasarnya itu dapat dibedakan pada penggunaannya jika yang pertama adanya pembatasan kelangsungan usaha, adanya ingin melikuidasi perusahaan. Yang selanjutnya adalah mengurangi secara material skala usahanya. Adapun menggunakan dasar accrual atau accrual basis itu akan mempengaruhi transaksi yang diakui pada saat kejadian. Jadi bukan pada saat kas itu diterima atau dibayar. Nah, perhitungan pendapatan itu tujuannya sendiri untuk pembagian hasil. Nah, ini pada saat pembagian hasil baru menggunakan yang namanya cash basis atau dasar kas. Sedangkan untuk pengakuan pendapatan itu dapat disebut dengan accrual pendapatan atau income accrual. Nah, di sini hanya pendapatan atas aktiva produktif yang dapat diakui. Nah, yang untuk non-performing atau yang tidak dapat diakui, dapat pendapatan itu diakui di jurnal balik. Itu untuk pengakuan pendapatan. Nah, dapat dilihat di sini adalah laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi itu misalkan di sini ada contoh pendapatan operasi utama, ada hak ketiga, pendapatan bank sebagai mudarib, nah ada pendapatan operasi lainnya, lalu bank, lalu ada yang disebut dengan laba rugi. Nah, dia tidak ada yang namanya bunga karena tadi tidak ada yang disebut dengan hutang jangka panjang. Baiklah, dapat dilihat di sini laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil.
Jadi atau laba ruginya bank syariah itu bisa dibaca bahwa ada pendapatan dikurangi dengan pendapatan periode berjalan, lalu ada penambahan pendapatan periode sebelumnya, lalu ada pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil yang menjadi hak bank, dan bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana. Nah itu ya. Jadi ada hak dana atas bagi hasil yang didistribusikan dan ada hak pemilik dana atas bagi hasil yang belum didistribusikan. Baiklah, ini adalah laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan atau bisa jadi zakat, wakaf ya. Jadi harus dihitung dana sumber dan penggunaan dana kebajikan itu sendiri. Nah, ini bentuknya. Ada sumber dana kebajikan, ada yang infak, zakat dari dalam bank, ada sedekah, ada wakaf, ada juga pengembalian dana kebajikan produktif, ya, terus sampai akhirnya mendapatkan saldo awal dana kebajikan berapa, saldo akhir dana kebajikan berapa. Nah, ini adalah bentuk dari laporan laba rugi yang dibuat sedemikian rupa sehingga akhirnya ada pendapatan operasi utama. Nah, ini komponen-komponen dari pendapatan operasi utama. Lalu ada hak pihak ketiga atas bagi hasil, ya, ada pendapatan operasi lainnya, ada beban operasi lainnya. Jadi boleh di bank syariah itu menghitung beban. Ya, selanjutnya adalah pendapatan non operasi, beban non operasi. Nah, ada zakat di sini, tetap ada pajak. Baiklah, akan dijelaskan di sini adalah tahapan penentuan hak ketiga atas bagi hasil investasi yang tidak terikat ya. Jadi pendapatan operasi utama dalam laba rugi itu sendiri direkonsiliasi menjadi pendapatan operasi utama yang telah diterima oleh kas. Jadi di sini ada yang namanya tabel alokasi yang dimana untuk menentukan porsi pendapatan operasi utama yang telah diterima kasnya yang didanai dari pertama simpanan masyarakat atau nasabah dengan akad mudharabah dan akad wadiah. Terus yang selanjutnya adalah dana lainnya. Jadi selanjutnya setelah membuat yang namanya tabel alokasi baru menentukan hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi. Ada yang tidak terikat dengan menggunakan tabel yang disebut dengan tabel profit and revenue distribution. Oke, ini adalah contoh dari tabel alokasi porsi pendapatan dalam yang alternatif kemungkinan yang akan terjadi. Jadi seperti ini bentuk tabelnya. Ada penghimpunan dana berapa, misalkan nomor 1 ini kita lihat, misalnya penghimpunan dana itu 150.000, lalu ada penyaluran dana 150 juga, pendapatan penyaluran itu sebesar Rp325, lalu ada pendapatan yang harus dibagi hasil juga sebesar Rp325. Artinya ini semua pendapatan dibagi hasil antara bank dengan nasabah. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Ada yang alternatif kedua. Alternatif kedua itu adalah misalkan penghimpunan dana itu 150.000, lalu ada pendapatan dari penyaluran dana itu sebesar 175.000, pendapatan penyaluran itu mendapatkan 350.000, pendapatan yang harus dibagi hasil itu sebesar 300.000. Misal 300, maaf bukan 300.000, Rp300. Nah, ini akan kita bagi seperti ini, 150.000 dibagi 175.000 dikali Rp350. Nah, pendapatan dibagi hasil sebesar porsi penghimpunan dana. Jadi seperti itu. Ada juga alternatif ketiga, jadi ini hanya alternatif atas kemungkinan yang terjadi, yaitu 150.000 untuk penghimpunan dana, penyaluran dananya 125, pendapatan atas penyaluran dana itu 275, pendapatan yang harus dibagikan hasil itu 275. Jadi semua pendapatan dibagi hasil antara bank dan nasabah, ada dana itu yang belum tersalurkan. Jadi ini alternatif saja, contoh alternatif atas tabel alokasi porsi pendapatan pada bank-bank syariah. Ada metode distribusi bagi hasil. Kalau berdasarkan ini ada dua metode di dalam bank syariah. Yang pertama itu adalah bagi laba atau profit sharing.
Nah, sebetulnya ada yang namanya bagi pendapatan atau revenue sharing, tetapi direvisi berdasarkan fatwa Dewan Majelis Ulama Indonesia mengenai menjadi bagi pendapatan atau net revenue sharing. Jadi sebetulnya itu berdasarkan fatwa nomor 15 Dewan Syariah Nasional MUI tahun 2000. Menurut fatwa tersebut itu lebih melihat yang namanya kemaslahatan revenue sharing untuk saat ini. Contoh dari metode distribusi bagi hasil, oke. Nah, ini ada penjualan HPP, laba kotor, beban, lalu ada laba rugi bersih. Nah, metodenya sekali lagi bukan net revenue bukan revenue sharing, artinya bukan penjualan yang dibagi, tetapi net revenue sharing artinya atas laba kotor ya. Jadi ada juga yang disebut dengan profit sharing. Jadi laba bersihnya yang dibagikan. Jadi sekali lagi revenue sharing itu adalah pada pendapatan, tetapi belum dikurangi dengan pendapatan-pendapatan lain, beban-beban pendapatan lainnya. Nah, yang dilihat pada Dewan Syariah Nasional itu fatwanya yaitu adalah laba kotor atau juga disebut net revenue sharing dan profit sharing. Baiklah, ini adalah contoh laporan perubahan dana investasi terikat dari Bank Syariah, bisa Anda baca. Ini saya buatkan sebagai contoh dan untuk dibaca untuk para adik-adik sekalian. Nah, ini bentuk laporan dan sumber dan penggunaan dana ZIS ya. Jadi ada sumber dananya dari mana, zakat pemilik, zakat nasabah, zakat masyarakat, bukan nasabah, infak dan sodako. Lalu penggunaannya, nah ini penggunaannya itu harus jelas. Parkir, miskin, amil, mu'alaf, garim, hamba sahaya, fisabilillah, ibnu sabil atau musafir. Ini adalah contoh atau bentuk dari laporan sumber dan penggunaan dana Qadrul Hasan. Nah, sumber dananya infak, sodako, denda, sumbangan atau hibah, pendapatan non halal. Ya, lalu ada penggunaan dananya. Itu bisa dalam bentuk pinjaman, bisa sumbangan atau hibah. Nah, ini dilihat kenaikan, penurunan, saldo awal, saldo akhirnya, oke.